akan lanjutkan ya materi kita yang apa yang kemarin ya. Jadi kita lanjutkan kembali ya untuk materinya. Oke, untuk yang materi kemarin kan kita sampai menentukan massa molekul relatif atau MR atau MM ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas ya itu materi lanjutan. Ya, jadi materinya lanjutan ya. Oke, materi lanjutan itu untuk yang keempat ya. Jadi untuk yang keempat ini materi lanjutan tentang ya eh, hukum dasar kimia. Ya, jadi hukum dasar kimia. Oke, kita akan bahas tentang hukum ya dasar kimia ya. Oke, yang pertama akan kita bahas untuk hukum dasar kimia ya. Itu kita akan bahas tentang hukum Lavoisier. Ya, Lavoisier ya. Apa kata si Lavoisier? Nah, kata si Lavoisier itu adalah massa ya sebelum sebelum dan sesudah reaksi ya, sesudah reaksi adalah sama. Nah, ini adalah menurut si Lavoisier ya. Jadi massa sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Ya. Ini postulate ya, postulat ya bahasanya gitu ya, pernyataan ya. Jadi kata si Lavoisier itu adalah massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Tapi di sini ingat, di sini samanya itu sebelum dan sesudah reaksi ada syaratnya. Jadi syaratnya untuk eh, hukum Lavoisier ini berlaku itu pertama adalah syaratnya yang pertama itu adalah dalam ruang tertutup ya, dalam ruang tertutup ya, tertutup. Kemudian yang berikutnya adalah menghasilkan zat baru ya, menghasilkan ya zat baru. Nah, ini adalah menurut postulasi Lavoisier. Jadi kalau misalkan dalam ruang terbuka gimana Pak? Ya kalau dalam ruang terbuka berarti ini nggak berlaku hukum Lavoisier. Contohnya bagaimana? Ya kalau kamu misalnya membakar kertas, ya contoh misalnya gini ya. Contohnya adalah misalkan kamu membakar kertas, ya membakar kertas biasanya gitu ya. Membakar kertas di mana misalnya? Membakar kertas di halaman rumah, misalnya gini ya. Misal ya di halaman rumah. Ini berlaku hukum Lavoisier enggak? Ya, ini kan kalau misalnya kalau secara hukum Lavoisier tadi syaratnya apa? Syaratnya adalah dia dalam ruang tertutup. Ini nih. Nah, sehingga kalau misalkan membakar kertas di halaman rumah, ini nggak berlaku hukum Lavoisier. Ya, tidak berlaku. Kenapa? Karena dia nanti masaknya nggak akan sama. Jadi kalau kamu misalkan ngebakar sampah 1 kilo di depan rumah, ya, ketika dibakar pas dibuang lagi nggak bakal dapat 1 kilo. Nah, ini kan beda, tidak sesuai dengan hukum Lavoisier. Nah, hukum Lavoisier ini jadi dia berlaku ketika dalam ruang tertutup, artinya dia kedap udara, ya, kedap udara ya. Gitu. Jadi ini berlakunya pada hukum Lavoisier, gitu ya. Atau kalau misalkan kamu apa? Misalnya kamu mendidihkan air, ya, mendidihkan, ya, mendidihkan air. Mendidihkan air apakah berlaku hukum Lavoisier? Nah, kalau kamu mendidihkan air, logikanya begini. Kalau kamu mendidihkan air, itu kan pasti dia senyawa yang e, terjadi ketika kamu mendidihkan, senyawanya kan nggak berubah. Ya, artinya apa? Artinya dia tidak menghasilkan zat baru. Ya. Nah, kalau mendidihkan air, berarti kasus ini itu adalah berlaku hukum Lavoisier? Ya, enggak. Gitu ya. Jadi ini juga sama, dia tidak berlaku. Tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena tidak menghasilkan zat baru. Ya, tidak menghasilkan baru itu termasuk ke dalam hukum Lavoisier. Ini masa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama ketika ruangannya tertutup dan menghasilkan zat baru. Itu adalah yang disebut dengan hukum Lavoisier. Ya.
Nah, biasanya beberapa soal kalau misalkan tipikalnya kalau dia bereaksi misalnya tanpa ada kata-kata ruang tertutup, oh itu udah berarti menggunakan hukum Lavoisier. Jadi contohnya gimana Pak? Oke, misalkan contoh begini. Misalkan dalam ruang tertutup, ya, Bapak ambil contoh, misalkan Bapak reaksikan ya antara karbon, karbon ini Bapak bakar, ya, menghasilkan CO2, ya, menghasilkan CO2. Nasi karbon ini Bapak bakar misalkan sebesar 10 gram. Ini dalam ruang tertutup ya, tertutup, ya, dalam ruang tertutup. Kemudian Bapak bakar dengan oksigennya berapa? Misalnya di sini 20 gram. Ya pasti masa sebelum dan sesudah reaksi sama. Kalau masanya ini kan total 10 tambah 20 30. Berarti masa CO2 kalau sesuai dengan konsep Lavoisier berarti masanya adalah yang dihasilkan 30 gram. Ya, jadi masa sebelum, ini masa sebelum kan? Ya, sebelum bereaksi. Nah, ini adalah masa sesudah. Itu adalah sama. Nah, gitu kan? Sebelum dan sesudah adalah sama. Itu menurut siapa? Menurut hukum Lavoisier. Nah, itu menurut hukum Lavoisier. Nah, untuk contoh soalnya gimana, Pak? Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Ya. Nah, di drilling. Nah, di sini contoh soalnya adalah yang ini ya. Soal ini jika massa A adalah 4 gram dan massa B adalah 4 gram direaksikan dalam keadaan tertutup. Nah, ini ada kata-kata tertutup. Berarti ini berlaku apa? Hukum siapa? Lavoisier. Ya. Berlaku hukum Lavoisier. Ya. Gimana caranya? Ya, berarti massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi kalau A ditambah B katanya direaksikan, ya, A dan B direaksikan. Jadi tanda ini tandanya adalah direaksikan dengan B menghasilkan AB katanya. Nah, kalau direaksikan di sini 4 gram. Kemudian B-nya juga direaksikan 4 gram. Nah, AB yang direaksikan berapa? Ya logikanya di sini kan kalau ditotalin berapa? 8 gram. Ya. Berarti massa AB-nya berapa yang didapat? 8 gram. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Ya. Gitu ya. Gampang ya, jadi menentukan hukum Lavoisier. Kemudian gimana Pak kalau misalnya mana ya? Ada satu lagi mana? Nah, ini juga perbandingan. Ya, ini juga termasuk ke dalam hukum Lavoisier juga. Tapi ini sebetulnya masuknya ke hukum perbandingan tetap, tapi nggak apa-apa lah ya, kita masuk ke hukum Lavoisier juga. Nah, contohnya adalah jika di dalam senyawa FeS perbandingan masanya adalah 7:4. Nah, perbandingannya 7:4 nih. Menghasilkan 4,4 gram senyawa FeS dibutuhkan Fe dan S mungkin di sini ya. Fe dan S berturut-turut sebanyak berapa gram? Oke, logikanya itu adalah perbandingannya harus menghasilkan 4,4 gram. Ya, perbandingannya 7:4. Nah, ini kan harus sesuai dengan hukum Lavoisier. Jadi kalau misalkan untuk yang 4,0 ditambah 0,4 gram, ini kan sesuai dengan hukum Lavoisier. 0,7 ditambah 0,7 sama, ini juga sama, ini juga sama. Totalnya semuanya sesuai dengan Lavoisier ya. Artinya dia masa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Cuman di sini kita harus menentukan ininya adalah dengan perbandingan segini. Perbandingannya 7:4. Perbandingannya. Ya. Berarti kita harus cari ya perbandingannya sesuai ya. Nah, kita coba. Nah, di sini kan 4,0 dengan 0,4. Ya dibagi berapa? Kalau misalkan ini kan perbandingannya misalkan dibagi 0,4 ya perbandingannya ini kalau kita bagi misalnya 40/4 ya, atau 10:1 ya. Jadi perbandingannya nggak sesuai ya perbandingannya ya. Kalau dibagi angka terkecil aja, jadi dibaginya angka terkecil. Ini kan 4,0 dengan 0,4 apa namanya, yang paling kecilnya 0,4 ya. Berarti dibagi ini aja nih, 4,0 dibagi 0,4 berapa? 10. 0,4 dibagi 0,4 ya 1. Berarti perbandingan 1 ini kan nggak sesuai karena yang diminta perbandingannya adalah 7:4. 3,7 dengan 0,7 juga nggak bisa, ini juga bukan. 2,8 dengan 16, 1,6.
kita tinggal bagi 0,4, ya ini perbandingannya 7:4. Nah ini sesuai, berarti jawabannya adalah C. Ya, itu untuk apa? Menentukan perbandingan. Ya. Nah kemudian untuk yang berikutnya, mana itu yang tadi? Nah, yang ini juga nih. Nah, di sini adalah untuk menghasilkan karbon dioksida sebanyak 66 gram. 18 karbon direaksikan dengan oksigen, massa gas oksigen yang bereaksi sebanyak berapa gram? Nah, di sini karbon ya, C, ini Bapak pakai biru aja ya. Jadi biar sama gitu ya. Jadi karbon direaksikan dengan oksigen O2, dia akan CO2. Nah, massa karbon dioksidanya adalah 66 gram. Nah, 18 karbon ini direaksikan 18 gram. Nah, ini oksigennya butuh berapa nih biar 66? 18 tambah berapa biar 66? Totalnya adalah 48. Ya. Jadi 48 merah ya. Nah, gini kan? Jadi 48 gram. Karena kalau totalnya 18 tambah 8 kan hukum apa? Hukum Lavoisier. Masa sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Ya, gitu kan? Tuh. Kemudian untuk apa tadi, soal yang mana tadi? Soal yang berikutnya, nah untuk soal yang berikutnya itu adalah perbandingan. Sebentar ya, ini dicari dulu. Nah ini ya. Nah ini juga sama. Jadi kalau ada soal seperti ini, besi dapat direaksi dengan oksigen membentuk besi oksida dengan perbandingan massa sebagai berikut. Di sini ada massa gramnya, ini adalah hasilnya ya. Fe, nah di sini kan 10 dengan O, 10 tambah 2 hasilnya terusnya 11. Di sini jadi 9, ini gak termasuk. 14 tambah 4 totalnya 18, ini betul. 25 tambah 6 hasilnya kan 31. Di sini malah 27, berarti bukan. 14 tambah 5 19, di sini malah 18, ini enggak masuk juga ya. Nah, maka perbandingan yang dipakai adalah yang ini. Perbandingan E dengan O di sini berapa? Itu kalau kamu bagi 2. Ya. Ini bagi 2 7, ini banding 2. Perbandingannya adalah 7 banding ya. Gitu kan? Perbandingannya 7. Nah, masa sebelum dan sesudah reaksi harus sama dengan nanti hukum perbandingan tetap. Sama nanti biar ini ya. Ya. Itu kalau misalnya sesuai dengan ini. Oke, nah yang berikutnya tadi kita sudah bahas dari hukum secara hukum Lavoisier ya. Sekarang kita bahas untuk hukum yang berikutnya ya. Hukum yang berikutnya itu apa? Hukum yang berikutnya itu adalah ada hukum perbandingan tetap ya, perbandingan tetap ya, perbandingan tetap, atau biasanya disebut dengan hukum Proust ya, hukum Proust ya. Kenapa hukum perbandingan tetap ini disebut dengan hukum Proust? Karena yang menentukan ini adalah Proust ya. Nah, apa kata si Proust ya? Jadi kalau kata si Proust ya, perbandingan ya, perbandingan unsur dalam senyawa adalah tetap ya. Adalah tetap ya, perbandingan unsur dalam senyawa adalah tetap. Meskipun ya, di sini ada tanda meskipun terjadi perbedaan dalam pembuatan gitu ya. Dalam pembuatan. Jadi meskipun pembuatannya itu mau seperti apa ya, kalau kamu mau membentuk air ya dengan
nitrogen dan oksigen meskipun pembuatannya berbeda ya, tapi yang akan didapat perbedaannya adalah sama. Ya, bagaimana Pak? Biasanya kalau yang untuk yang di sini yang perlu ditekankan apa yang tetap, ya, yang tetap itu adalah perbandingan, ya, perbandingan AR-nya. Biasanya yang digunakan ini adalah perbandingan dari AR, ya, AR-nya ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak bandingkan, misalkan di sini adalah misalnya perbandingan antara unsur H dengan O, misalkan ya. Ya, misalkan di sini perbandingan H dan O dalam molekul H2O itu berapa, gitu kan ya. Nah, biasanya kalau di sini diketahui misalnya ARH itu adalah 1 ya, gram per mol ya. Kemudian AR dari O itu adalah 16 ya, 16 gram per mol. Nah, berarti kalau kita bandingkan ya, di sini kan ada AR dari H, ARH-nya kan ada 2 ya, dibandingkan dengan O-nya adalah AR dari O. 2 dikali ARH berapa? 1 kan. ARO berapa? 16. 2 kali 1 2 dibanding 16. Atau boleh perbandingannya kalau kita perkecil dibagi 2 gitu ya. Berarti ini berapa hasilnya? 1 banding 8. Berarti perbandingan antara H dan O dalam molekul air adalah 1 banding 8 ya perbandingannya. Jadi yang kita bandingkan adalah perbandingan dari AR. Kemudian kalau kita bandingkan misalnya perbandingan antara molekul Mg dengan O ya dalam MgO misalnya. Sudah diketahui misalkan AR dari Mg itu adalah berapa? 24 ya, sedangkan AR dari O itu adalah 16. Soalnya ke Bapak berapa lah ya. Berarti kalau kita bandingkan ya, di sini Mg-nya kan ada 1 ya, berarti Mg AR dari Mg dibandingkan dengan AR dari O berarti kan 24 banding 16 ya. Kalau kita bulatkan, kita bagi berapa nih biar gampang ya, kita bagi 4 aja ya. 4 bagi 4 hasilnya adalah 6. Ini hasilnya 4 ya, sorry, kita dibagi lagi ya, bagi 8. Bagi 8 aja lah ya, biar langsung gitu ya. Bagi 8. Bagi 8 berarti didapatkan berapa nih? 24 bagi 8 3 dibanding 2. Berarti perbandingannya didapatkan berapa? Didapatkan 3 banding 2 untuk perbandingan antara Mg dan O dalam MgO. Ya, jadi ini perbandingan tetap. Ya, perbandingan tetap. Nah, ingat konsep dalam perbandingan tetap ini sebetulnya ya harus sesuai dengan hukum Lavoisier. Ya, jadi hukum sesuai dari tadi yang Bapak udah sampaikan di soal juga ya. Jadi harus sesuai dengan hukum Lavoisier. Jadi masa sebelum dan sesudah bereaksi itu adalah sama. Ya. Itu ya. Yaitu untuk apa? Untuk hukum perbandingan tetap. Ya. Oke. Ada nggak misalnya di sini kita coba cek di drilling soalnya ya. Kita coba cek ada nggak. Oh iya. Nah, untuk sebagai contoh, mungkin contoh soalnya sebetulnya untuk yang ini nih. Nah, di sini adalah untuk soal 6 dan 7, perhatikan grafik tabel percobaan pembentukan zat AB dari unsur A dan B. Nah, di sini juga sama ya. Kalau kita lihat perbandingannya antara 0,3 dengan 0,2, 0,6 dengan 0,4, 0,9 dengan 0,6 ya. Berarti kalau dilihat dari perbandingannya, di sini perbandingan antara A dan B bagaimana? Ya, perbandingannya kalau dilihat ya berarti 3 banding 2 ya.
3:2 kan, kalau 0,3 dengan 0,2. Ya, untuk jawabannya berarti di sini untuk soal yang ini adalah untuk yang ini perbandingannya adalah 3:2. Ya, gitu ya. 3:2. Oke. Berikutnya untuk yang ini kita lanjut dulu ya. Oke, tadi kita sudah selesai untuk hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ya. Kemudian kita akan bahas yang berikutnya, yang ketiga ya, itu adalah hukum Dalton. Ya, hukum Dalton. Hukum Dalton. Nah, kalau kata si Dalton, jadi si Dalton itu unsur yang bereaksi ya dengan unsur yang lain ya, menghasilkan lebih dari satu senyawa ya. Jadi unsur yang bereaksi dengan unsur yang lain itu bisa menghasilkan lebih dari satu senyawa. Maksudnya gimana Pak? Oke, Bapak ambil contoh ya. Misalkan Bapak reaksikan antara A dan B, itu bisa menghasilkan AB, bisa juga menghasilkan AB2, bisa menghasilkan A2B3 dan seterusnya ya. Intinya adalah dia bisa menghasilkan lebih dari satu senyawa ya. Nah, syaratnya apa? Syarat dari hukum Dalton ini ya, syarat dari hukum Dalton ya, syaratnya adalah memiliki apa? Komponen unsur yang sama. Jadi kalau misalkan antara CO2 dengan HCl, apakah ini berlaku hukum Dalton? Ya nggak bakal berlaku ya. Kenapa nggak berlaku Pak? Ya kalau nggak berlaku ya, ini nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Ya karena ini beda unsur. Sini ada unsur C dan O, ada unsur H dan C, yang ini beda. Maka ini nggak berlaku hukum Dalton. Kecuali kalau misalkan antara CO dengan CO2, ini kan bisa berlaku. Atau jumlah komponennya sama, di sini kan jumlah C-nya 1, ini juga 1. Maka untuk hukum Dalton ini gimana ya? Tinggal dibandingkan adalah O-nya kan ya. O-nya perbandingannya berapa? 1:2. Ya. Jadi untuk perbandingan O ya, perbandingan O itu sama dengan 1:2. Dalamnya ya, dalamnya yang sama. Ya. Ya, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, karena kalau untuk Dalton ini nggak keluar ya, jadi nggak usah kita jelasan ya, terlalu ini banget. Intinya kamu tahu aja dulu ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat ya, itu adalah hukum Gay-Lussac. Nah, ini ada 2 orang sebetulnya. Nah, Bapak ambil intinya saja ya, kalau kata si Gay-Lussac itu, jadi koefisien ya berbanding lurus dengan volume ya. Jadi berbanding lurus dengan volume. Maksudnya gimana Pak? Gini, oke. Misalkan, jadi menurut hukum Gay-Lussac ini Bapak ambil contoh saja langsung ya. Contoh, misalkan di sini adalah N2 direaksikan dengan hidrogen, ya, dia menghasilkan NH3. Nah, koefisien itu di sini ada 1, di sini sampai 3, ada 2. Nah, 1 ini berarti menandakan 1 liter. Kalau 3 berarti 3 liter. Kedua berarti 2 liter. Sebaliknya, kalau misalkan di sini misalkan Bapak ambil contoh misalnya N2 ya ditambah dengan 3H2 yang menjadi 2NH3. Ya. N-nya misalkan di sini 10 liter. Satu aja menghasilkan 10. Kalau 3 berarti berapa? Tinggal kamu kali 10 kali 3 berapa? 30 liter. Kalau 2 berarti berapa? 20 liter. Itu yang disebut dengan koefisien berbanding dengan volume. Gitu ya. Nah,
Bapak ambil contoh langsung ke soal ya. Ada nggak soalnya? Ya, katakanlah yang ini ya. Untuk gas belerang dioksida direaksikan dengan gas oksigen ya. Dengan persamaan reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas SO2 berbanding O2 berbanding SO3. Di sini kan kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini kan perbandingan perbandingan volume ya. Jadi volume itu berbanding lurus dengan koefisien ya. Berarti kalau misalkan di sini ini kan persamaan reaksinya belum sama ya. Berarti antara SO2 dengan O2 ya itu menjadi SO3. Ini kan belum sama nih jumlah O di sini. 2 tambah 2 4, di sini baru ada 3. Ya, biar sama berarti di sini kita lihat perbandingannya. Kalau di sini biar sama berarti di sini kali setengah boleh ya. Kan setengah. Nah, 2 1 2. Ya. Nah, ini kan biar ini setengah kali 2 kan hasilnya adalah 1 dan totalnya jadi 3 nih ya. Nah, berarti di sini kalau ini kan 2 nggak boleh nih, kita biar hilang 2-nya kita kali 2. 2 kali 2 ya. Dan 2 apa? SO 2 ditambah 2 kali setengah hasilnya adalah 1 atau 2 ya. Terus saya tulis menjadi 2 kali 1 2 ya. Berarti 2 SO 3. Ingat koefisien itu berbanding lurus dengan volume. Nah, ini kan ini volume ya. Berarti 2 liter. Berarti ini berapa? 1 liter. Ini berapa? 2 liter. Berarti 2 1. Nah, ini adalah yang mana? Jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, kemudian ya, oke. Itu. Oke, itu untuk yang ini ya, untuk yang hukum Gay-Lussac. Oke, kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya yang kelima. Yang kelima itu adalah ada hukum Avogadro. Hukum Avogadro. Nah, hukum Avogadro itu dia menginikan ya, jadi membuat pernyataan itu koefisien ya berbanding lurus dengan jumlah partikel. Ya, kalau tadi volumenya dalam liter, ini berarti jumlah partikel ya. Ya, berarti kalau misalkan di situ adalah kita misalnya N2 ditambah dengan 3H2 gitu ya, menjadi 2NH3 ya. Berarti di sini kalau misalnya kita gampangkan, ini kan koefisien 1, berarti ini 1 partikel. Ini menghasilkan 3 partikel. Ini menghasilkan 3 partikel. Maka dari hukum Avogadro ini maka bisa kita simpulkan ya. Bisa simpulkan ya secara perumusan ininya ya. Jadi koefisien ya nanti berbanding lurus dengan mol, berbanding lurus dengan jumlah partikel ya, berbanding lurus dengan apa? Dengan volume. Maka dari sini nanti ada ini adalah N1 berbanding lurus dengan V1. Nah, itu perbandingannya N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Nah, ini hukum Avogadro ya. Atau juga boleh diganti ini adalah dengan jumlah partikel ya. Misalnya JP1 per M1 per N, volume per V1 JP1 perbandingan ya, JP1 berbanding lurus dengan ini JP2, ini dengan V1 dan V2. Atau juga boleh dibalik dengan N1 dan V2, boleh itu ya. Jadi secara perumusan jumlah JP itu maksudnya jumlah partikel ya. Nah, ini untuk dari segi hukum Avogadro. Kemudian nanti dari hukum Avogadro ini nanti kita akan bahas juga nanti hukum ideal ya. Gas ideal. Nah, kalau secara gas ideal secara perumusan itu adalah rumusnya PV sama dengan nRT
di mana P itu adalah tekanan, ya, satuannya adalah atmosfer atau ATM. V itu adalah volume, satuannya adalah dalam liter. N ini adalah mol, satuannya mol ya. Kemudian R ini adalah ketetapan Boyle ya. Ketetapan Boyle misalnya adalah 0,082 ya, L ATM per mol Kelvin. Nah, T itu adalah suhu. Nah, biasanya dalam Kelvin. Biasanya kalau derajat Celcius dirubah ke Kelvin, nah ini biasanya harus dirubah, tinggal tambah 273. Kalau misalnya ada 27 derajat Celcius, berapa Kelvin? Tinggal ngomongin aja ya. Berarti 27 tambah 273 Kelvin. Ya. Tinggal berapa? 300 Kelvin. Dapatkan. Karena satuannya untuk Kelvin ya. Hanya untuk gas ideal. Nah, kemudian kalau dalam keadaan STP gimana? Dalam keadaan STP, biasanya kalau dalam STP ada dengan 1 atmosfer. Ya, jadi kalau soal dalam atau dalam keadaan derajat Celcius dan A1 ATM, berarti dalam keadaan STP. STP itu adalah standar temperatur dan pressure. Jadi temperatur yang standar. Nah, biasanya di sini untuk dalam keadaan STP, mol itu sama dengan volume dibagi volume molar. Nah, volume molar ini udah ada ketetapan, misalnya adalah 22,4 liter. Ya, itu untuk dalam keadaan STP. Ya. Terus contoh soalnya gimana Pak? Oke, langsung ke contoh soal saja ya. Oke, kita lihat di sini untuk contoh soalnya. Ya. Contoh soalnya adalah di sini, jika pada keadaan STP ya volume dari 4,25 gram gas sebesar 2,8 liter, maka molekul relatif gas tersebut adalah berapa? Ya. Berarti di sini adalah dalam keadaan STP. Ingat kalau dalam keadaan STP ya besarannya mol itu sama dengan volume dibagi dengan volume molar atau besarnya 22,4 liter. Di sini diketahui volumenya udah ada nih 2,8. Berarti kita cari molnya aja. Ya, rumus mol itu kan sama dengan massa per ml. Ya. Nah, kita cari dulu molnya. Ya, mol sama dengan volumenya berapa? 2,8 per 22,4. Berapa 2,8 dibagi 22,4? Berapa? 2,8 ya, 2,8 dibagi 22,4, hasilnya adalah 0,0125 mol. Didapatkan molnya, yang kita cari adalah massa molekul relatif mR ya. Dari sini bisa kita dapatkan rumus mR ya. Apa rumusnya? Mol dibagi bukan mol, massa, dibalikin secara matematika. Massa ya, massa ya dibagi dengan mol. Massanya kan satunya adalah gram, ini satunya mol, nanti satunya adalah gram per mol kan gitu kan. Nah, massanya berapa? 4,25 gram. Molnya berapa? 0,0125 mol. Maka didapatkan 4,25 dibagi dengan 0,0125, besarnya adalah 4,25. Berapa di situ? 2,8 dari ya, 2,8 dibagi 22,4. Oh, sorry, di sini 0,125 ya. 0,125. Tadi 0,125 mol. Ini juga sama, berarti
Itu untuk ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk contoh soal yang berikutnya adalah pada suhu dan tekanan tertentu, volume dari 8 gram gas SO3 adalah 2,5 liter. Pada keadaan tersebut, massa dari 15 liter gas NO adalah berapa gram? Nah, di sini kita pakai konsep ini ya. Pakai konsep yang N1 ya, pakai konsep N1 per N2 sama dengan V1 per V2 ya. Nah, ini berarti N1-nya adalah siapa? SO3. Berarti di sini kalau kita gini kan N dari SO3 mol ya. Berarti di sini N dari NO, V dari SO3, berarti V dari NO. Ya. Kalau dari SO3 berapa? Di sini kan perlu kamu tegaskan di sini AR dari MR dari SO3 berapa ya? MR SO3 ini langsung aja lah ya. 32 tambah 48. 32 tambah 48 berapa? 80 ya. 80 gram per mol. Di sini berarti N kita cari dulu. N dari SO3 itu adalah rumusnya massa per mR. Di 8 dibagi 80 misalnya adalah 0,1 mol ya. Gitu ya. Kemudian di sini kita NS3 udah dapat ya. Berapa tadi dapat adalah 0,1. Volumenya adalah berapa? 2,5 per N dari NO ini adalah kita biarkan aja ya, karena di sini kita cari N dari NO nya dulu. Per V2 nya berapa? 15. Ya, kita kali silang boleh ya. 15 1,5 ya. Berarti 2,5 dikali N dari NO sama dengan 15 kali 0,1 ya. Berarti 2,5 N dari NO sama dengan 1,5. N dari NO sama dengan 1,5 per berapa? Pindah luas kan? 2,5 nya jadi 2,5 3 per 5 atau 0,6 boleh ya? 0,6 mol ya. 0,6 mol. Nah di sini kalau kita nyari berapa masanya ya, berarti ingat rumus massa ya, massa itu sama dengan mol ya dikali mr ya. Nah molnya udah ada, berapa? Molnya 0,6 dikali mr nya berapa? Mr dari NO. Mr dari siapa? NO. Itu mr nya, mr dari NO ini kan N itu 14. Oh itu 16 berarti 30 ya. 30 berarti didapatkan 18 gram per mol. Jawabannya adalah yang E ya. Itu dapat menentukan ini ya. Ya itu untuk menentukan ini ya, menentukan apa? Menentukan secara hukum dasar. Ya itu oke. Untuk materi hukum dasar Bapak cukupkan dulu ya. Jadi nanti bahkan kita lanjutkan lagi. Kita akan coba untuk menentukan komposisi ya suatu unsur dalam senyawa atau suatu senyawa dalam unsur dalam campuran. Kemudian menentukan sorry tadi mungkin agak kelewat ya, massa kristal ya, volume ini apa namanya, senyawa hidrat, senyawa kristal ya. Nanti kita akan bahas ya. Itu saja mungkin dari Bapak ya untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.